Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Buku pelajaran yang menyesatkan. Beberapa jam lalu di WhatsApp group bersama dengan teman-teman kelihatan ramai dan gaduh sekali. Ada apa? Ternyata di sana ramai dibahas buku pelajaran untuk SMP kelas 7, buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang secara salah menulis tentang teologi Kristen maupun teologi Katolik. Buku ini sudah diterbitkan sejak tahun 2021 yang lalu dan tentu sudah beredar kemana-mana. Buku pelajaran ini ditulis oleh Zaim Uhrovi dan Rusli Nawati, tetapi diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Artinya buku ini legal karena diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek. Hak ciptanya ada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahkan pada halaman awal dari buku itu tertulis disclaimer. Buku ini disiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Di sana juga dinyatakan bahwa buku ini tetap beradaptasi dengan perubahan dinamika kebutuhan saat ini. Apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui surel kepada penerbit atau penulis. Yang menjadi persoalannya adalah buku pelajaran ini memberikan ajaran yang menyesatkan, tidak saja bagi para pelajar, tetapi bagi semua orang yang membacanya. Mengapa? Karena dalam buku ini secara jelas dinyatakan secara salah tentang teologi Katolik. Di situ disebutkan tentang Trinitas, satu Allah tiga pribadi, yang tertulis agama Katolik memiliki Tuhan yang sama dengan agama Kristen, yakni Allah, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Ini teologi yang menyesatkan. Ini ajaran yang salah dan menyesatkan. Karena di agama Katolik tidak mengenal Trinitas yang model seperti itu. Dan memang tidak ada Trinitas yang demikian itu. Karena itu memang banyak keresahan dan penolakan muncul di mana-mana terkait dengan hadirnya buku ini. Dalam perspektif saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki proyek penerbitan buku ini jangan memprioritaskan pendekatan proyek. Kalau menulis berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan substansi agama lain, maka haruslah mencari referensi, haruslah bertanya kepada pihak-pihak yang berkompeten dari agama yang dimaksud. Kalau menulis tentang agama Katolik misalnya, haruslah bertanya kepada KWI misalnya. Mintalah referensi dari sana. Kalau menulis tentang agama Kristen, harus bertanya kepada PGI misalnya. Minta referensi dari sana. Tidak bisa seorang penulis dengan pemahaman yang terbatas
dengan kemampuan yang terbatas tentang agama lain menulis tentang agama yang lain itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah belajar Islamologi. Di sana dikatakan seperti ini. Lakum dinukum waliyadini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya, Anda menulis tentang agama Anda. Anda tidak perlu menulis tentang agama orang lain. Uruslah agama Anda, tak perlu mengurus agama orang lain. Itu berarti, dalam kaitannya dengan buku pelajaran ini, jika ada substansi yang berkaitan dengan agama lain, maka berilah kepada orang-orang yang berkompeten dari agama itu untuk menulis secara benar. Jangan memaksakan diri kita dengan konsep yang terbatas untuk menulis tentang agama lain. Saya kira Kementerian Pendidikan bisa minta referensi dari KVI atau PGI untuk substansi yang berkaitan dengan teologi Kristen maupun teologi Katolik, sehingga jelas, benar, dan tidak dikarang-karang atau bahkan tidak menyesatkan. Yang berikut, saya berharap buku pelajaran yang menyesatkan ini segera ditarik dari peredarannya. Segera ditarik. Jangan membiarkan penyesatan ini akhirnya menjalar kemana-mana. Menteri Pendidikan harus berani tarik lagi buku ini dari peredaran. Dan dalam konsep dengan kurikulum Merdeka Belajar yang selalu digembar-gemborkan oleh Mas Menteri Pendidikan, ya, kita support dengan konsep Merdeka Belajar. Tetapi itu tidak berarti bahwa merdeka untuk menulis suka-suka tentang agama yang lain. Itu tidak berarti bahwa merdeka untuk berkata suka-suka terhadap agama yang lain. Merdeka belajar bisa diartikan Anda belajar untuk menulis yang benar tentang agama yang lain. Anda belajar untuk berbicara yang benar tentang agama yang lain. Indonesia yang hidup dalam keragaman, dalam kebinekaan ini harus kita rawat dan kita jaga. Termasuk dengan cara menuliskan tentang agama yang lain secara benar. Kadang-kadang benih pertikaian, konflik, permusuhan itu muncul karena hal-hal seperti ini. Ini bisa diartikan sebagai penodaan terhadap ajaran agama yang lain. Dan ini berbahaya. Api konflik bisa menyala. Karena itu, sesegera mungkin Kementerian Pendidikan mengklarifikasi, lalu menarik semua buku-buku ini dari peredarannya. Saya masih ingat disclaimer tadi. Kalau memang buku ini diterbitkan dalam upaya untuk menghadirkan buku yang berkualitas, murah dan merata, maka tulislah yang benar. Jangan memproyekkan buku pelajaran ini dengan tulisan-tulisan yang murahan dan menyesatkan. Itu berbahaya. Mas Menteri, lakukan hal-hal yang taktis dan strategis agar situasi ini tidak menjadi bara yang pada saatnya bisa membakar kebinekaan, kebersamaan, dan keberagaman kita. Salam dari Timur. Terima kasih. Tuhan memberkati.